Halo Aquarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Maret 2021, begitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk sejauh ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sejauh ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sejauh ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Maret 2021 akan bagaimana, akan seperti apa, begitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar kedepannya hubungan kalian bisa terus berkembang, bisa lebih baik lagi, begitu ya. Dan di sesi paling terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial nama kalian, begitu ya. Bisa inisial nama kamu ataupun nama dia, nama depan, tengah, belakang, atau nama kesekian, begitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Aquarius ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian atau dengan hubungan kalian. Misalnya tanggal atau bulan ulang tahun dari kalian atau salah satu dari kalian, tanggal atau bulan jadian kalau sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat dan lain-lain begitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian ataupun dengan hubungan kalian begitu ya. Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak begitu ya. Bisa saja yang cocok hanya 10% atau bahkan 70%, 90%, 100% atau bahkan tidak cocok sama sekali. Balik lagi, ini general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif begitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait price list, terkait tata cara booking slot, dan lain-lain, begitu ya. Oke, Aquarius, kita mulai. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana kondisi hubungan kalian, kondisi hubungan percintaan kalian sejauh ini, begitu ya. Aku akan pause dulu videonya, lalu aku shuffle di belakang kamera gitu, demi menghemat waktu gitu ya. Jadi kan dapat hasil jadinya, kan udah langsung dapat readingannya gitu ya. Kayak nggak perlu nunggu lagi aku shuffle kartu, begitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, Aquarius, kita mulai dari yang pertama adalah terkait sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara kalian, di antara kamu dengan doi begitu ya. Sejauh ini aku melihat sedang banyak insecurity, sedang banyak overthinking gitu ya, sedang banyak kecemasan, kekhawatiran yang terjadi dalam hubungan kalian, baik dari kamu atau dari dia atau bahkan kalian berdua begitu ya. Insecurity ini, overthinking ini atau kecemasan-kecemasan ini bersumber dari hal-hal terjadi sebelumnya. Aku melihat ada hal-hal dari sebelumnya, baik terkait hubungan kalian atau tidak terkait hubungan kalian, tapi intinya ada masa lalu, ada pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan yang masih membekas sampai sekarang ini, sampai sejauh ini berdampak ke banyaknya overthinking, emosional, bimbang. Alhasil aku melihat kalian sedang dalam tahap yang agak renggang, agak pasif, agak dingin-dinginan, agak cuek-cuekan, agak jurus-jurusan, jutek-jutekan gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang kalau lagi PDKT ataupun pacaran gitu ya, lagi jeda gitu ya, bukan putus gitu ya, tapi jeda dalam artian ya ngegantung, nggak ada apa namanya, nggak ada kepastian putus enggak, tapi em, bertahan juga. Emang ini bertahan gitu loh, jadi nggak jelas gitu hubungannya sejauh ini. Karena banyak insecurity gitu. Ada beberapa dari kalian yang tadi yang jeda gitu ya, tapi kan ini general reading, ambil informasi-informasi yang resonate gitu ya. Tapi intinya aku melihat hubungan kalian lagi renggang karena banyak insecurity, karena banyak kecemasan. Alhasil karena insecurity ini ada overthinking, ada emotional gitu ya.
naik dan turun perasaan ataupun hubungan berdampak ke aku melihat kalian lagi renggang-renggangan, lagi dingin-dinginan gitu. Sambil sambil kalian biarkan hubungan berjalan atau berlalu gitu ya, seperti air mengalir sambil seperti air mengalir, seperti angin berlalu gitu ya. Kalian tetap menjalani hubungan tapi ya seadanya aja. Ibaratnya sekarang effort kalian terhadap hubungan itu nggak total, hanya sebatasnya aja. Ibaratnya dari 100%, bahkan effort kalian untuk hubungan sejauh ini hanya 25%, seadanya banget. Bahkan di bawah 50% kan kurang dari seadanya. Cenderung cuek, cenderung pasif, cenderung nggak intens gitu balik lagi karena banyak insecurity, banyak kecemasan yang aku lihat, dan kecemasan ini sepertinya bersumber dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Baik di antara hubungan kalian, di dalam hubungan kalian, atau permasalahan pribadi, baik dari kamu ataupun dari dia, tapi berdampak ke hubungan kalian, begitu ya. Oke, aku akan lanjut. Untuk yang selanjutnya adalah terkait perasaan kamu, Aquarius, terhadap dia sejauh ini bagaimana, begitu ya. Sebentar ya. Oke, Aquarius, kita lanjut. Untuk poin selanjutnya adalah terkait sejauh ini bagaimanakah perasaan kamu terhadap doi kamu masing-masing, doi kalian masing-masing gitu ya. Apakah ada perasaan cinta atau bagaimana? Aku melihat sejauh ini sebenarnya kamu, Aquarius, masih ada perasaan sayang dan cinta terhadap doi gitu ya, terhadap dia. Dimana sebenarnya kamu mau agar hubungan bisa berjangka panjang, agar bisa terus dijalankan gitu ya. Terlepas dari akan sepanjang apa prosesnya, akan sesulit apa prosesnya, akan selika-liku atau seberlika-liku apa prosesnya. Satu sisi kamu masih mau bertahan, masih mau memperjuangkan, masih mau menjalani proses ini. Tapi di satu sisi lainnya, kamu ada kebimbangan, ada pergumulan. Pergumulan seperti ini. Aku mau sih untuk jalani prosesnya, aku mau sih terlepas dari prosesnya panjang atau tidak mudah, aku masih mau jalani, masih mau kuhadapi. Tapi sepanjang apa ya? Setidak mudah apa ya, seberdikaliku apa ya gitu, mau dibawa kemana ya, tadi saya mendengar kata mau dibawa kemana gitu. Nah, jadi ada pergumulan di sini, ada kebimbangan, ada ragu, ada keraguan, ada keemosional gitu ya, karena satu sisi maunya apa, satu sisi maunya apa, pergumulan di sana gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang apakah rasa nyaman kamu terhadap dia masih ada, masih banget. Ada kartu The Empress di mana kamu melihat dia atau hubungan kalian masih sebagai salah satu sumber kebahagiaan dan kenyamanan untuk kamu, untuk hidup kamu gitu ya. Tapi karena kebimbangan tadi, karena pergumulan tadi, alhasil menimbulkan keraguan gitu. Keraguan atau kebimbangan antara mau memperjuangkan atau tidak memperjuangkan. Aku bilang mau memperjuangkan atau tidak memperjuangkan, bukan bisa memperjuangkan atau tidak bisa memperjuangkan. Beda ya antara mau atau tidak dengan antara bisa atau tidak. Karena kalau kita bicara apakah kamu mampu, apakah kamu bisa? Yes, kamu sangat mampu, kamu sangat bisa, kamu sangat capable untuk memperjuangkan dan mempertahankan hubungan ini, mempertahankan dan memperjuangkan dia. Kamu tahu bagaimana sebenarnya menanggapi hubungan, menanggapi situasi dan kondisi apapun untuk hubungan. Tapi permasalahannya kamu mau atau enggak. Itu yang menjadi pergumulan di sini. Sejauh ini fokus kamu adalah walaupun bimbang, walaupun ada pergumulan, walaupun akan tidak mudah gitu ya, walaupun ada keraguan, tapi sejauh ini kamu berusaha untuk melawan semua insecurity, semua negatif-negatif energi itu gitu ya. Kamu berusaha ya udah fokus aja ke sekarang ini bisa ngapain, itu yang akan kamu lakukan. Kamu tetap menaruh ekspektasi. Kamu tetap mempunyai harapan agar hubungan bisa berjangka panjang, tapi fokus utama kamu bukan ke depannya, bukan kapan semua berkembang, kapan semua stabil, tapi fokus kamu adalah lebih ke sekarang ini bisa ngapain, ya itu yang gue lakukan, itu yang gue perjuangkan. Kalau misalnya sekarang ini gue ngerasa tepat nih untuk menghubungi dia atau intens berhubungan dengan dia, ya udah gue lakuin. Tapi kalau misalnya sekarang ini kamu ngerasanya tepatnya untuk berjarak atau renggang, ya itu yang akan kamu lakukan juga. Apa yang kamu rasa tepat, itulah yang akan kamu perjuangkan. Ini adalah sebagai bentuk kedewasaan kamu, kebijakan kamu dalam menanggapi hubungan. Kedewasaan dan kebijakan dalam artian bukan berarti ada struggle, bukan berarti ada permasalahan, lalu kamu langsung mundur, atau kamu 100% menyerah, tapi kamu masih mau jalani sebagaimana mestinya. Apa yang bisa kamu lakukan, itulah yang akan kamu lakukan. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Begitu ya. Sebentar ya.
Oke, para Aquarius, kita lanjut. Ke poin selanjutnya adalah terkait sejauh ini, apakah doi ada perasaan cinta terhadap kamu? Bagaimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, begitu ya? Kita punya Four of Swords lagi. Tadi kita punya Four of Swords di yang pertama yang di bawah yang ini, kartu ini. Kamu bisa coba rewind, kamu bisa mundur ke belakang sama-sama Four of Swords gitu ya. Jadi gimana sih kondisi perasaan dia terhadap kamu sejauh ini? Apakah ada perasaan cinta, masih ada, atau bagaimana? Tadi kan di awal, di kondisi hubungan kalian, aku sempat bilang terkait hubungan kalian sedang berjarak, sedang renggang gitu ya. Dan Four of Swords muncul di perasaan dia. Jadi aku bisa melihat bahwa di antara kalian, sepertinya yang memberi jarak, yang agak membatasi diri, atau membatasi intensitas hubungan, atau frekuensi hubungan adalah dia, begitu ya. Dia yang agak membatasi diri dengan kamu gitu. Kalau kita bicara masalah apakah dia masih sayang atau tidak, iya, dia masih sayang sebenarnya, cuman dia memang agak memberi jarak, memberi batas. Kenapa? Balik lagi, dia yang punya overthinking di sini. Kalian sama-sama punya overthinking, kalian sama-sama punya insecurity, tapi aku bisa merasakan, aku bisa melihat dia lebih insecure dari kamu. Apapun penyebabnya gitu ya. Ada hal-hal yang membuat dia insecure, ada hal-hal yang membuat dia overthinking, baik terkait kamu ataupun tidak terkait kamu. Sehingga apapun faktor yang membuat dia insecure ini membuat dia sebelum akhirnya menyerahkan hatinya kepada kamu secara sepenuhnya, dia akan mikir-mikir dulu, dia akan penuh pertimbangan dulu. Ya gue suka sih, tapi gue insecure nih gara-gara A, B, atau C gitu. Maka gara-gara insecurity ini, gara-gara ketakutan ini, apakah gue harus perjuangkan? Apakah gue harus memberikan hati gue kepada Aquarius? Kalau iya, kenapa? Lalu bagaimana? Kalau tidak, kenapa dan bagaimana ke depannya? Gitu. Jadi sejauh ini, sambil dia meyakinkan dirinya, sambil dia berfokus melakukan apa yang dia bisa lakukan. Misalnya dia merasa bagusnya atau bisa untuk intens berkomunikasi, ya maka dia akan lakukan. Tapi kalau tidak bisa, kalau menurut dia kurang tepat, maka dia akan fokuskan ke perhatian lainnya atau ke aktivitas-aktivitas lainnya. Misalnya pekerjaan, finansial, atau studi, atau kesibukan lainnya gitu ya. Tapi sebenarnya deep down, dia mau menciptakan kondisi hubungan loyal, hubungan yang sesetia itu dengan kamu. Tapi proses tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Balik lagi, salah satu triggernya adalah ini, dia punya insecurity, dia punya ketakutan, dia punya overthinking, dia masih belum benar-benar yakin gitu. Barusan saya dengar trauma, possible dia ada trauma, possible dia ada traumatic experience, ada trauma terkait percintaan gitu ya. Baik terkait kamu, baik trauma ini dikarenakan kamu ataupun bukan, tapi aku mendengar kata trauma tadi, possible dia ada trauma, dia ada ketakutan tersendiri gitu ya. Oke, Oke, aku barusan mendengar berulang kali dalam artian aku melihat dia seperti berulang kali ini dalam dua konteks ya, dalam dua artian. Dalam artian possible dia sebelumnya, sebelum sama kamu sudah beberapa kali mengalami kegagalan dalam percintaan. Makanya possible ada trauma gitu ya. Yang kedua, kalau kegagalan ini atau berulang-ulang ini terkait kamu, maka dia merasa dia udah memperjuangkan banget nih. Ada beberapa dari kalian yang dianya merasa bahwa dia udah memperjuangkan kamu berulang kali, mencoba untuk kalau lagi gagal, gimana caranya agar bisa diperbaiki. Tapi udah bener jatuh lagi, udah naik jatuh lagi, udah jatuh bisa bener ternyata jatuh lagi. Berulang-ulang. Jadi kayak naik dan turun, belum ada konsistensi gitu ya, belum ada kestabilan untuk hubungan kalian yang dia rasakan. Makanya dia banyak renggang, dia membatasi diri, dia jadi ragu, dia ada overthinking, ada insecurity gitu ya. Balik lagi, ini general reading, ambil informasi yang resonate gitu ya. Oke, aku akan lanjut untuk poin selanjutnya adalah terkait hubungan kalian di bulan Maret 2021 akan bagaimana, akan seperti apa, begitu ya. Sebentar ya. Oke, untuk selanjutnya Aquarius adalah terkait hubungan kalian. Percintaan kalian di bulan Maret 2021 akan bagaimana, akan seperti apa, begitu ya. Positive news, kabar baik, kabar positif untuk kalian. Karena aku melihat di bulan Maret 2021 akan ada pergerakan, akan ada perkembangan gitu ya, perkembangan yang mengarah ke hubungan akan lebih loyal, lebih setia, lebih akrab. Tapi baru pergerakan, baru mulai gitu ya.
segala sesuatu yang paling pertama atau dalam memulai sesuatu itu tidak akan mudah, tidak akan cepat gitu ya. Tapi setidaknya ini sudah ada pergerakan gitu ya. Di mana hubungan perlahan-lahan akan mengarah ke titik yang lebih slow, lebih santai, lebih enjoy gitu ya, lebih secure, lebih nyaman, lebih aman gitu ya. Apapun yang selama ini menjadi permasalahan atau pergumulan, tadi di awal ada Nine of Wands kalau nggak salah aku. Yes, Nine of Wands gitu ya. Di awal ada Nine of Wands yang berbicara tentang adanya masa lalu yang terngiang sampai sekarang ini sehingga jadi renggang, sehingga jadi ada batas gitu ya. Tapi apapun permasalahan ini, apapun masa lalu ini, di bulan Maret 2021 sudah mulai akan perlahan-lahan berkembang, perlahan-lahan mulai dicari solusinya, mulai diperjuangkan penyelesaiannya, mulai diimplementasikan solusinya. So far positif gitu ya, cuman baik lagi, yang namanya pertama baru akan dimulai, tidak akan cepat, tidak akan mudah gitu ya. Kadang renggang masih akan ada, up and down secara emosional ataupun secara hubungan itu masih akan terjadi, tapi at least, at the very least, there will be an improvement, there will be an improvement. Itu bagus gitu ya. Aku juga sudah shuffle dari kartu oracle-nya. Kita punya firm foundation. Ups, berantakan. Bentar ya. Aduh, aku tuh pengen kesal kalau berantakan. Wait ya, wait ya. Oke. Kita ada firm foundation, kita ada shadow, dan kita ada spiritual union. You see, positif gitu kan. So far so good gitu ya. Bentar ya. Oke. Oke. Firm foundation, shadow, and spiritual union. Dalam artian begini. Dalam artian di bulan Maret 2021 lebih ke energi dia, karena kan dia yang sepertinya lebih banyak insecurity. Kalian sama-sama punya insecurity, tapi dia yang possible menyebabkan kerenggangan yang ada gitu ya. Nah, di bulan Maret 2021, dia akan mulai lebih berani kayak, oke, gua siap untuk menjalani proses ke depannya. Gua siap untuk adventure. Gua siap untuk berpetualang. Gua siap untuk menghadapi serumit apapun, sesusah apapun, selama apapun prosesnya gitu. Dia sempat bergumul, iya enggak. Dia sempat ada pergumulan batin, tapi di bulan Maret 2021 dia akan lebih mau untuk heart to heart conversation, heart to heart relationship. Dia mau lebih ke hati, lebih intimate hubungannya gitu ya. Beberapa dari kalian ada yang permasalahannya atau penyebab dari kerenggangannya ini dikarenakan ada yang masih uh, ada keterkaitannya dengan orang lain. Dalam artian ini aku melihat ini, mataku terfokus ke segitiga ini. Dalam artian ada yang sampai sekarang ini antara kamu atau antara dia ada yang menjalani hubungan pihak ketiga atau hubungan kalian adalah hubungan ketiga gitu ya. Tapi intinya hubungan pihak ketiga adalah permasalahan untuk beberapa dari kalian. Antara sampai sekarang ini masih menjalankan hubungan pihak ketiga atau sebelumnya pernah ada permasalahan terkait hubungan ketiga yang pada akhirnya masih terbawa sampai sekarang ini. Tapi di bulan Maret 2021, apapun permasalahannya terkait pihak ketiga ataupun bukan gitu ya, tapi sudah mulai ada improvement untuk hubungan kalian, begitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait saran untuk kamu, para Aquarius, dalam menjalani hubungan percintaan dengan doi kamu masing-masing, begitu ya. Sebentar ya. Oke, Aquarius, poin selanjutnya adalah terkait saran untuk kamu gitu ya, untuk kalian, para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan dengan doi kalian masing-masing gitu ya. Ini udah jelas banget, yang pertama kita punya surrender, dan kita punya holy love gitu ya. Surrender, berserah, itu bukan menyerah, dan juga bukan berpasrah, tapi berserah dalam artian lepaskan semua hasrat atau sebuah keinginan untuk mengontrol semuanya sesuai keinginan kamu gitu ya. Apa yang kamu inginkan belum tentu adalah yang terbaik untuk kamu. Universe, Tuhan maunya memberi yang terbaik untuk kamu. Dan yang terbaik untuk kamu belum tentu adalah sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi namanya juga terbaik, artinya pasti baik untuk kamu gitu ya.
Jadi kamu diminta untuk berserah. Berserah dalam artian jalani semua seperti air mengalir, fokusnya ke sekarang ini. Sekarang ini bisa ngapain, itu yang kamu lakukan. Kalau misalnya sekarang ini kamu merasa ada nih hal-hal yang bisa kamu lakukan terkait hubungan dengan dia gitu ya, maka lakukan. Tapi kalau kamu merasa sejauh ini tidak ada yang bisa kamu lakukan terkait hubungan atau terkait dia, maka fokuskan perhatian kamu ke hal lain, ke aktivitas lain, ke kesibukan yang lain gitu ya. Jangan terpaku hanya pada love life atau pada hubungan gitu ya. Karena kehidupan kita nggak hanya consist of love life gitu ya. Kita punya banyak hal, banyak aspek yang perlu diperhatikan. Keluarga, orang tua, pekerjaan, pergaulan, keuangan, dan lain-lain gitu ya. Terkait hubungan kalian, terkait percintaan kalian, aku melihat hubungan kalian holy love. Holy love ini dalam dua konteks. Ada beberapa dari kamu yang hubungan ini memang hanya untuk pembelajaran gitu ya, tidak ditakdirkan untuk tidak di kayak nggak meant to be gitu loh. Dalam artian kita kan punya itu ya, kita punya free will, kita punya kemampuan untuk memilih kita mau atau tidak. Semesta, ada beberapa dari kalian yang universe atau semesta atau Tuhan sebenarnya tidak menyarankan kalian bersama gitu, karena kalian hanya sebatas pembelajaran. Tapi kalau kamu mau untuk jalan ya nggak apa-apa gitu, karena Tuhan kita, universe kita itu gentle banget. Mereka bukan yang kayak enggak, kamu nggak boleh gitu, kamu ini salah, ini nggak seperti itu. Tapi mereka itu lebih kayak oke, kamu mau sama dia ya nggak apa-apa, tapi ya kurang baik. Tapi kalau kamu mau ya nggak apa-apa, aku masih sayang kamu, aku masih support kamu dari belakang gitu. Tuhan, universe itu sangat gentle, mereka bukan yang maksa kita tetap punya pilihan, kita tetap punya opsi gitu ya. Jadi yang pertama, ada beberapa dari kamu yang memang hubungannya kurang disarankan atau kurang baik untuk dijalankan atau dilanjutkan karena memang hanya sebatas pembelajaran. Ada yang sebagian lainnya yang memang kalian kayak oke, kalau kamu menjalankan ini hubungan power couple banget loh, power relationship banget, holy love banget. Yang semesta tuh ini tuh hubungan yang semesta udah restui banget gitu. Nah, jadi apapun konteksnya, apakah baik untuk kamu atau tidak baik untuk kamu, kurang baik untuk kamu, berserah gitu ya. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, sisanya bagaimana, jalani aja, begitu ya. Oke, yang terakhir adalah informasi-informasi tambahan. Aku ulangi dulu. Yang pertama, kita ada inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Bisa inisial nama kamu ataupun nama dia, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Aquarius, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu. Dan juga hubungan kalian, percintaan, kok hubungan percintaan kalian sih? Tanggal atau bulan. Tanggal atau bulan gitu ya. Tanggal atau bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, apalagi rencana pernikahan kalau sudah ada rencananya, pertama kali PDKT kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, em, tanggal atau bulan ulang tahun gitu ya, lahir gitu ya, tanggal atau bulan lahir, tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian. Aku kembali ingatkan kalau misalnya informasi-informasi ini tidak ada yang terkait kalian sama sekali, tidak ada yang terkait hubungan kalian sama sekali. Nggak apa-apa, jangan khawatir, baik lagi ini general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Aquarius, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Banyak banget yang jump out. Banyak banget lompat guys. Oke. Kita mulai ya. Ini masih ada nih berapa nih. Oke. Kita punya B. Kita punya September. Aquarius. Februari. Oke. Januari. Oke. Aku mendapat channel messages. Jadi tadi kan ada isu gitu ya. Tadi ada permasalahan di dalam hubungan kalian. Ini tidak akan resonate untuk semua orang gitu ya. Ini pesan spesifik, tapi ada sedikit dari kamu, satu bahkan satu aja atau beberapa, tapi sedikit, yang
Apa masalahnya? Apa yang menjadi permasalahan dalam hubungan kalian karena baik dari kamu atau dia menjalani hubungan dengan orang lain. Tapi, misalnya kamu adalah cewek, kamu menjalani hubungan dengan cewek juga dan sekaligus menjalani hubungan dengan cowok juga, atau dia. Atau kamu cowok, kamu menjalani hubungan dengan cewek, tapi kamu juga menjalani hubungan dengan cowok, atau dia yang gitu. Dia cewek menjalani hubungan dengan cewek dan dengan cowok, dan atau dia cowok dia menjalani hubungan dengan cowok dan juga cewek gitu ya. Tapi intinya bisexual gitu ya. Ada hal-hal terkait itu. Aku tidak menjudge gitu ya, aku sangat terbuka. Love is universal gitu ya. Love itu tidak terpaku pada gender gitu ya. Love is love gitu ya. Ini hanya informasi yang aku dapatkan dan aku sampaikan. Siapa tahu akan bermanfaat untuk beberapa dari kamu gitu ya. Oke, lanjut. Kita ada 16, 24 April X, Maret 6 atau 9, ada yang berkaitan juga atau berhubungan juga dengan mantan, begitu ya, mantan. 12, 14, tadi kamu lihat gak ada nyamuk gitu kan, jadi kayak langsung dapat channel messages kayak ada yang ganggu hubungan kalian gitu loh, ada yang ganggu hubungan kalian. 5 Desember, Oktober, J, Agustus, 10, K, Juli, Virgo, X, W, Agustus 12, Desember, April 15, Agustus 28, Libra 23, September, Pisces atau Pisces 22, Capricorn. Ada beberapa dari kamu, tadi kan juga ada kartu shadow ya, kartu oracle yang di sebelah firm foundation, ada kartu shadow gitu ya, ada juga kartu spiritual union, tapi aku mendapat energi di mana kalian itu punya karakter yang sama-sama keras gitu ya, yang sama-sama keras dan somehow itu menjadi salah satu penghambat dalam hubungan kalian begitu ya. Taurus, Capricorn, tuh kan Taurus Capricorn, sama-sama earth energi, sama-sama yang keras banget, yang realistis banget dua-duanya. Kadang egonya tinggi dan gak ada yang mau ngalah gitu. Aquarius, U, Maret, Juli, Pisces, 13, Oktober, Maret, Scorpio, Juli, P, T, Virgo. Ada beberapa dari kamu yang antara kamu atau antara dia gitu ya, yang bekerja atau berprofesi sebagai personal trainer gitu ya. Tadi ada PT, aku langsung kayak dapat channel messages personal trainer, dan kita punya firm foundation tuh, orang yang atletis badannya gitu ya. Agustus, Pisces, Mei, September 13, 29, September, Cancer, April 30, A, Aries,
Aduh. G, Z, T, dan yang terakhir Mei gitu ya. Oke, Aquarius, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.